Pertama kita disuguhkan oleh Toyota dan Honda. Jadi ada bootnya Toyota sama Honda di kiri kanan. Habis itu ada Wuling, terus dia ada Adira Finance. Jadi Adira Finance juga kayak leasing lah teman-teman. Ya Adira atau teman-teman leasing. Nah di depannya Adira itu adalah Wuling. Jadi masuk pertama adalah Toyota dan Honda kiri kanan. Oke teman-teman di rumah, kembali lagi channel YouTube saya. Kali ini kita berada di IMS. Lebih tepatnya adalah Indonesia International Motor Show. Lokasinya adalah J Expo Kemayoran teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ke sini, yang mau datang ke sini boleh. Tapi teman-teman yang di luar kota yang nggak bisa ke sini, kita akan kasih unjuk teman-teman apa aja sih isi di dalamnya, apa aja yang di show. Dari motor, mobil, apa aja yang di show di sini, kita akan kasih unjuk ke teman-teman. Jadi tetap ikuti channel YouTube saya. Ini bootnya kaca film, teman-teman. Jadi dari pintu dia kita masuk, tadi ada si Maha Motorhome, teman-teman. Maha Motorhome ini jadi dia mobil dijadikan rumah, itu teman-teman. Jadi dia ada dua metode, tapi dia kerjasama sama Laksana kok teman-teman. Jadi bodinya mungkin Laksana yang bikin. Jadi dia ada yang tipenya si Nissan Navara kayaknya tadi modelnya, tapi udah didesain dengan konsep homes gitu teman-teman. Satu lagi kayak mobilnya kayak mobil help, tapi Toyota, keluaran Toyota gitu teman-teman. Jadi dia hanya jual mobil dua itu tadi, untuk jadi kita bisa tinggal di mobil gitu loh. Nuansanya berbeda kayak gitu. Nah di boot masuk lagi ke dalam, kita kaca film. Ini solar guard, V-Cool, apalagi tuh banyak tuh. Jadi kita jalan-jalan lagi. Ini masuk ke dalam apa? Saya didampingin sama teman saya nih. Ini teman saya orang lama nih. Ini namanya Anis Dahlan Mustafa. Nah, ini orangnya nih. Bos Caks yang mau borong mobil. Amin. Tadi kita udah masuk dari hall D. Tadi saya nanya sama teman saya, masuknya itu hall D. Tapi emang tadi di depan hall D kan. Pertama kita disuguhkan oleh Toyota dan Honda. Jadi ada bootnya Toyota sama Honda di kiri kanan. Habis itu ada Wuling, terus dia ada Adira Finance. Jadi Adira Finance juga kayak leasing lah teman-teman. Ya Adira atau teman-teman leasing. Nah di depannya Adira itu adalah Wuling. Jadi masuk pertama adalah Toyota dan Honda kiri kanan. Habis itu Adira Finance sama Wuling. Nah kita ke depan lagi nih, ada Mazda, Hyundai. Nanti teman-teman ada Jeep. Jadi teman-teman nanti akan saya kasih unjuk lagi jalan-jalan kita kesini. Tapi kita kesini hanya kita akan mau kasih unjuk di dalamnya. Kita nggak akan review detailnya karena kita udah pernah di sebelumnya kita udah ngebahas detailnya. Jadi ya teman-teman buat apa lagi? Mungkin kalau ada yang produk baru, keluaran terbaru yang belum saya akan saya review teman-teman. Jadi kalau yang udah kemarin kita kasih unjuk, nggak kita review lagi. Tapi kalau dia ngeluarin produk baru, kita akan review. Setiap merek mobil apa yang ngeluarin produk baru di IMS, kita akan review. Jadi teman-teman ikuti saya terus.
teman-teman di rumah, ini boothnya si Prestige. Teman-teman tahu kan Prestige? Yang biasa teman-teman bisa lihat di YouTube juga, dia punya showroom juga nih Prestige. Tapi di sini dia ngeluarin mobilnya Tesla dan Renault. Nah, ini semua mobil listrik semua teman-teman. Nah, si Prestige, tapi yang dia buka standnya dia, yang buka booth itu si Prestige. Dia buka di sini khusus mobil listrik. Nah, ini yang kemarin diluncurkan nih teman-teman. Nih, ini yang mau dibuka jadinya, ini mau dibikin jadinya si taksi udara. Ini kan kemarin sempat dilaunching di Bali. Nah, sama ketua DPR MPR di resmiin tuh. Nah, penggagasnya juga si Prestige teman-teman. Jadi ini ke depan akan jadi ada taksi udara. Ini yang mau digagas, yang akan mau dibangun, dikembangkan lah. Nah, bentukannya begini nih teman-teman, kendaraannya. Ini Prestige juga yang masukin dari luar ke sini, dia Prestige juga yang mengembangkannya di Indonesia, yang apa ya, marketingnya lah, yang ngejualnya. Di situ ada Renault Twitch buat 4 roda tapi cuma buat 1 orang. Jadi lebih apa ya, Prestige ini memang lebih mobil-mobil inden lah, mobil-mobil langka dan unik, nggak mobil menjamur nggak. Jadi dia mainnya ya kelas-kelas mewah lah, mobil-mobil mahal teman-teman. Jadi ini semua yang di belakang ini si Teslanya ini elektrik semua, nggak ada mobil nggak elektrik. Jadi di sini dipajang ada 4, semua 4-4-nya mobil elektrik. Nih untuk mesinnya aja nggak ada teman-teman di depan, jadi dia elektrik, tetap bagasi sama bagasi ketemunya. Di sini teman-teman, di Prestige ini mobilnya semua di atas 1 M teman-teman. Tapi itulah hebatnya orang Indonesia, belum tentu membeli tapi boleh untuk merasakan duduk di dalam mobilnya. Itu teman-teman. Jadi ya itulah keunikan orang kita. Mobil Teslanya ini nggak ada yang di bawah 1 M teman-teman, nggak ada. Jadi di atas M semuanya. Harganya ya namanya mobil masa depan itulah. Tapi yang datang ke sini bebas, siapa aja boleh datang, boleh masuk ke dalamnya, boleh duduk di dalamnya. Walaupun dia tidak menghitung kantongnya apakah cukup untuk membeli itu mobil apa enggak. Tapi itulah orang Indonesia. Tapi ya itu boleh-boleh aja, kita nggak bisa membeli kita, tapi kita udah pernah duduk di sini. Itulah hebatnya Indonesia. Jadi teman-teman, kita jalan-jalan lagi. Mas siapa namanya? Dengan Adrian. Adrian. Nah, Mas Adrian ini saya lihat ini off-road ya. Iya. Kendaraan off-road kebanyakan di sini air dan darat ya. Nah, ini keluaran produk apa? Oh, kita dari BRP Indonesia, kita ada 2 produk. Ada Sido, ada Kenem. Sido basically yang di lautnya, Kenem itu divisi daratnya. Oke, berarti Sido tapi untuk di Indonesia itu sebutannya BRP. BRP ya. Kalau di asal negaranya bukan itu dong. BRP. BRP juga? Kita impor dari Kanada. Oh, bukan, maksudnya saya gini, kan saya pernah juga tuh ada di asal negaranya berbeda namanya, tapi karena di lisensi masuk ke Indonesianya dia dibikin lagi namanya dengan tetap sama kita ya? BRP itu Bombardier Recreational Product. Jadi kalau tahu pesawat Bombardier itu basically satu company. Oh, berarti tetap ya, dia nggak berubah ya. Ini khusus recreational productnya. Oh, buat. Oke. Nah, di sini tuh produknya
jet ski ada ya? Ada jet ski, kita ada jet ski mereknya Sea-Doo. Kemudian untuk Can-Am-nya sendiri dia kebagi jadi 3 segmen. Oh, 3 segmen. Ada yang motor roda 3 untuk di on-roadnya. Ini untuk off-roadnya kita punya kelas namanya SSV, Side by Side Vehicle, sama ATV. Oh, ATV itu punya sini juga? Can-Am juga. Ini roda 4, itu roda 3 ya? Tapi ini izinnya boleh di jalan? Udah resmi di jalanan, udah lolos uji tipe juga. Oh, ini berarti resmi ya, bisa dibawa di jalanan di Indonesia. Betul. Ya? Berarti pajaknya udah di ini ya? Betul. Kalau ini sendiri? Kalau ini ya karena kita permainannya di off-road, kita mainnya di off-road, kita tidak menggunakan jalan lalu lintas. Jadi memang tidak ada perlengkapan lalu lintas yang lengkap, kayak misalnya ini nggak ada spion, lampu sen. Ya. Klakson nggak ada gitu, karena memang off-road nggak kepake. Berarti ini kalau perusahaan-perusahaan outing baru beli ini ya. Betul. Buat outing mereka ya. Betul. Gitu. Bukan untuk diperuntukkan untuk di jalanan umum ya, bukan ya, bukan ya. Oke, paham. Mungkin ada orang yang punya luas lapangan apa sih sebetulnya? Punya kebun di hutan, kelapa sawit boleh. Ya. Tapi kalau ini boleh ya? Boleh. Ini Can-Am apa? Ini Can-Am Ryker. Ryker tipenya Ryker. Betul. Berapa cc-nya? 900 cc, penggeraknya CVT. Oh, penggeraknya CVT ya, udah otomatis ya. Bukan lagi itu ya. Oke. Kendaraan yang di belakang itu apa, Mas? Coba boleh kita. Ini juga sama berarti nggak bisa sama ini ya? Nah, kalau SSV sendiri, kalau ini yang untuk high performance-nya. Kalau ini memang yang untuk utility. Jadi bawa keluarga, belakang ada bak, jungkit bisa dibuka. Itu sudah lengkap, sudah ada wind, sudah ada bumper depan, siap jalan di hutan. Tapi tetap tidak diperuntukkan untuk umum. Tidak di jalan raya. Ya kan, jalan. Berarti saya mau tanya sama Mas ini, suratnya sendiri dikeluarkan oleh negara, suratnya apa? Tetap bayar pajak kan? Tetap bayar pajak. Tapi tidak punya nomor plat. Tidak ada nomor plat di Indonesia karena kita tidak memakai jalan raya. Oke. Tapi dia tetap masuk ke Indonesia bayar pajak ya. Masuk ke Indonesia tetap resmi, kita tetap keluar form A-nya. Form A-nya tetap keluar. Ya itu maksudnya. Tapi dia tidak mengurus izin pajaknya setiap tahun. Bayar nggak dia? Tidak kan? Karena dia form A-nya doang. Betul. Karena kita tidak, kan form A itu kan bukti kepemilikan. Iya, kepemilikannya ya, saya paham. Keluar dari itunya masuk ke kita, tapi setelah itu sudah tidak. Betul. Oke, berarti ini kendaraannya diperuntukkan emang untuk punya pribadi sendiri, untuk di daerahnya sendiri. Maksudnya ibarat buat di rumah lu sendiri, atau lu punya kebun, atau lu main di mana, ya lu bawa. Betul. Tapi bawanya itu ya lu harus bawa antara dipakai towing atau ya, enggak, kalau enggak pakai trailer. Ya, antara itu kan. Tapi lu nggak bisa untuk menuju ke suatu tempat off-road tadi lu kendarain. Iya, benar ya? Betul. Tapi kalau itu boleh? Boleh. Oke, jadi itu pokoknya apa deh namanya, Mas? Ini dari BRP Indonesia, produknya ada Can-Am dan Sea-Doo. Sea-Doo? Ya, Sea-Doo untuk jet ski-nya. Sea-Doo-nya itu untuk airnya ya? Iya, betul. Nah, untuk alamatnya? Alamatnya kita ada di Pondok Indah, Arteri Pondok Indah. Arteri Pondok Indah? Nomor 27. Arteri Pondok Indah di mana sih? Jakarta Selatan. Iya, maksudnya di mananya tuh? Kita di seberangnya Informa Pondok Indah. Oh, seberangnya dekat Mall Pondok Indah sana. Jadi itu tempatnya teman-teman kalau mau lihat lagi kalau udah IMS. Kalau mau datangnya pas IMS datang ada di sini ya, Mas. Betul. Di hal apa nih? Di Hall D2. Oh ya, Hall D2 teman-teman di sini. Tapi kalau lebih lengkap lagi nanti setelah IMS bisa datang ke Pondok Indah. Depan Informa ya. Nah, saya mau nanya nih harganya untuk ini. Harga kalau yang ini Commander XT ini ada di 650 juta. 650 juta yang depan? 830 juta. Kenapa dia lebih? Karena ini enggak, ini buat lebih balap, lebih kencang lagi performance-nya berbeda. Lebih ini dia. Ini yang buat slow. Ya, untuk rekreasi, untuk kerja makanya Commander. Berarti cc-nya berbeda dong? cc-nya itu 900 cc triple cylinder turbo. Yang ini 1000 cc V-twin. Tapi tidak turbo ya? Yang ini tidak turbo. Itu 900 tapi turbo. Itu yang bedain teman-teman. Garang pasti naik itu ya? Betul. Kalau yang sana? Di sana kita ada ATV. Kita kesini ya, Mas. Nah, kalau yang ini? Nah, ini ATV 1000 cc. 1000 cc juga ya ATV-nya ya? Harganya berapa nih? Harga kalau ini di 420. 420. Tapi ini saya mau nanya lagi nih, Mas.
ini kan barangnya tidak seperti produk yang familiar di Indonesia. Betul. Ya nggak? Untuk perawatan underdealnya tuh sensor-sensornya itu gimana? Perawatan kita technician sudah disertifikasi semuanya, terus juga kita udah mempersiapkan spare partnya, kita semuanya udah lengkap. Tapi harus Kalau di Jakarta di Mana? Pondok Indah Ya, kita juga cuma sudah ada beberapa di showroom dealer. ini kan? Kita juga ada beberapa dealer di daerah. berarti ya maksudnya mereka kita beli tetap disupport dong semuanya. Betul. Ya tetap nggak asal beli terus habis itu kita ya itu Betul. yang kita ini kan sekarang begitu. Betul. Dikeluarkan produk baru dengan merek baru ya enggak, tapi kita jangka panjang 2 tahun ada kerusakan kita bingung mau kemana. Betul. Nah, itu dia makanya Nah, kita dukung. jadi teman-teman kalau mau nih masih ada Service, dijelaskan spare tuh. part, warranty Nah, kita udah jamin. udah dijelaskan, jadi jangan takut lagi. Sekarang itu ya kalau menurut saya sih bisnis yang begitu ya susah untuk bertahan lama. Nah sekarang bisnis yang dibangun adalah bagaimana kita bisa hidup maju lagi kan itu. Betul. Ya, enggak. Walaupun brand baru tapi punya nama terus naik. Betul. Bukan punya nama habis itu hilang. Iya. Karena dia tadi itu yang saya bilang, kita mau benerin malah nggak ada barangnya. Betul. Nggak di support sama si dealernya tadi gitu. Jadi teman-teman di rumah jangan takut kalau mau beli barangnya, beli ini kendaraan beli, teman-teman beli gitu misalnya. Untuk perawatannya underdealnya mungkin teman-teman bisa beli dari Pondok Indah, ya nggak mas? Beli Pondok Indah dibawa ke Kalimantan. Di supportnya pun ada di Kalimantan nggak? Betul. Ada Di kan? Kalimantan kita ada di Balikpapan. Itu jadi teman-teman gak usah bingung. Tapi mungkin ya nggak segampang kita nyari motor yang sudah familiar kan. Betul. Bener nggak? Betul. Tapi untuk kapasitas dia produk keluaran mana tadi? Dari kita impor dari Kanada. Kanada ya mungkin menurut saya produk yang sudah sertifikasinya bagus lah, makanya dia berani impor ke Indonesia. Jadi teman-teman jangan takut lah nanti kita beli. Menurut saya sih sekarang udah nggak model-model zaman dulu lah kayak gitu. Udah modelnya sekarang beradu teknologi lah pastinya, semakin canggih. Itu jet ski-nya, ini saya mau tanya nih, jet ski yang ini tipe apa? Kalau ini namanya Sidus Patrick jadi ini untuk mainnya di pinggir pantai. Oh ya, ngerti Pak saya. Untuk di pinggir pantai. Nggak, Karena kita juga ada batasnya tuh cuman hanya berapa kilo dari bibir pantai kan? betul. Nggak Ya, bisa itu terlalu untuk main-main di pinggir pantai. Ya, oke. Kalau yang ini kita ada seri yang GTX sama Fish Pro. Ini untuk yang island hopping, untuk yang jaraknya jauh. Berapa jarak tempuhnya? Jarak tempuh Misalnya dari Ancol ke Pulau sampai Pulau Seribu. Pulau kita Seribu udah bisa? Kalau ini nggak bisa. Ini kan hanya pinggiran kan? Bisa, cuma memang kalau misalnya di laut lepas kan kita butuh hull yang lebih panjang agar lebih stabil. Ya. Mungkin Angin, kalau ya, seperti kalau ini ini- lebih capek. Ya. Lebih lincah tapi ya, kalau untuk jalan jauh ya beda. Kita Oh. masing-masing ada untuk fungsinya masing-masing. Berarti itu teman-teman, jadi maksudnya berat bobotnya yang membuat, bukan karena mesinnya tidak mampu ya, Betul. atau kapasitas si bensinnya nggak cukup ya. Ya. Berarti bukan itu ya, karena Bukan bobotnya semakin jauh kan ombak itu berbeda di pinggir sama di tengah kita berbeda. Betul. Kan? Nah, itu berarti bukan karena kapasitas mesinnya. Gitu. Nah ini untuk harga termurahnya di si jet ski ini berapa? Ini harga di 198. 198 198 juta. 198 juta. Sampai Ini- ke tipe kita yang tertinggi yaitu Itu? GTX Limited 300 horsepower itu di angka 518 juta. 589 juta. Ini 300 horsepower. 300 Kalau horsepower. Ini 90 horsepower. 90 horsepower. Jadi kalau di pinggiran Ancol banyak yang main. Ini berapa? Ini Fish Pro, jadi dia pakai mesinnya yang 300 horsepower. 300. Yang ini Fish Pro yang 170 horsepower. Mhm. Nah ini buat mancing teman-teman. Kalau yang doyan mancing tuh, Oh, dia bisa ditenangin di betul. di Ini ya? seri namanya Fish Pro. Jadi dia Oh. kalau kita lihat ke sini, Ayo coba. nah ini udah punya kelengkapan semuanya. Ini udah ada Garmin untuk fish Oh, ya, buat finder, air, ya, untuk buat- ukur buat kedalaman. mematikan, Juga kalau misalnya ada cup holder, udah ada speakernya juga, fully waterproof semuanya. Kalau mancing kan udah ada tempat jorannya, udah ada full boxnya buat naruh umpan, naruh Nah, hasil untuk dia pancingan. biar kan apa ya sebutannya? Saya lupa nih awam. Saya kasih tahu aja nih maksudnya. Kalau dia kan ini buat mancing. Betul. Kan kita mancing akan stay di situ. Betul. Dia ada alatnya sebutannya apa ya? Bisa Mas. Pakai anchor, pakai jangkar. Ini pakai ini. Bisa tinggal dibawa aja. Jadi di sini juga bagasinya juga Hah? cukup besar. Jadi mau naruh tali pengaman, mau bukan taruh langsung ini. disediakan oleh dia dong, enggak. Betul. Ini masih tetap bisa. Nanti kalau kita
berhenti di tengah laut ya kita kan akan ke Nggak apa-apa, Hah? emang ngikut. Hah? Nggak apa-apa, emang ngikut. Iya, tapi maksud saya kalau mau tenang bisa di bawah jangkar ya. Bisa. Oh, saya kira dia udah mengeluarkan apa? Sudah ada jangkarnya untuk nanti akan naik. Belum, yang tipe ini belum. Tapi lebih stabil nggak? Stabil, stabil. Makanya kenapa Apa bedanya ini sama itu? bedanya adalah, Selain mesin ya, selain mesin. nah kalau ini bedanya ada di hull. Ada apa? Jadi bedanya adalah hull. Hull bawah Oh, itu hull yang bagaimana cara dia memecah ombaknya. Oh. Kalau oke. misalnya itu GTX adalah untuk yang nyari kenyamanan kalau di laut. Karena kan basically main jet ski itu dia nggak ada suspensi. Suspensinya Iya. kan kena air. Iya, di bawah itu ya tadi. Kalau Ya? itu lebih empuk. Kalau ini memang untuk Dia lebih bawa- datar ya, Mas ya? Betul. Ini untuk bawa bobot yang itu lebih runcing, yang ini enggak ya? betul. Ini untuk bawa bobot yang lebih berat karena kan bawa pancingan, bawa joran, bawa macam-macam kan equipmentnya. Harga yang paling mahal ini atau itu? Harga paling mahal di GTX Limited. Ini berapa? Ini harga di 458. 458. Oke, jadi teman-teman si cepet BRP. BRP-nya ini ya si BRP dia ngeluarin dua produk air dan darat, off-road dan air ya teman-teman. Nah di sini dia khusus mainnya itu, jualannya itu. Dia nggak jualan yang otomotif yang lain, kecuali dia main di air sama di off-road. Nah di sini ada pilihannya buat teman-teman. Kalau yang suka main di air, rumahnya dekat pinggir laut atau ya suka main di air, main jet ski atau mancing, boleh pilihannya datang ke sini, lihat di sini. Di sini kan teman-teman bisa lihat lebih apa ya, lebih detail lah, lebih banyak pilihan. Sebenarnya kalau ke IMS semua mereka keluarkan. Betul. Pilihannya. Dari off-roadnya dikeluarkan semuanya, dari airnya dikeluarkan. Jadi teman-teman di rumah datang ke sini, mampir ke BRV, tanya dengan Mas siapa nih? Kalau lebih jelas ini. Dengan Adrian, biasanya Adrian. dipanggilnya Yoyon. Nah, dengan Mas Yoyo nih, dia lebih detail. Si Mas jabatannya marketingnya Mas. Saya dari product manajernya untuk NM. Tuh, produk manajernya si brand ini Mas, teman-teman. Jadi teman-teman lebih detail. Tadi saya mau nanya banyak, lebih takut salah. Nah, ternyata emang benar dikasih pilihan yang pas, bisa menjelaskan dengan detail. Saya juga tadi mau bertanya karena saya pernah beli barang produk luar negeri. Dia di luar negeri namanya apa, tapi di Indonesia namanya apa? Betul. Ada yang begitu. Makanya saya tadi BRV ini di luar juga sama nggak namanya? Sama. Nah, ternyata sama Mas Imam. Kita sekarang distributor resmi di Indonesia. Distributor resmi di Indonesia. Jadi itu Mas siapa tadi? Yoyo. Yoyo panggilannya. Terima kasih banyak informasinya. Jadi itu buat teman-teman di rumah, jangan lupa mampir ke sini, datang, boleh tanya-tanya ke Mas Yoyo. Itu aja dari saya, kita jalan-jalan lagi, kita muter-muter lagi di MS. Oke? Mas, terima kasih banyak. Teman-teman, ini kita di booth-nya si Mitsubishi. Nah, kita lihat nih teman-teman, Pajero terbaru versinya kayak gimana. Kita masuk ke dalam. Oke teman-teman, ikuti saya. Ini expander terbaru ya Mbak? Nih teman-teman, ini expander seri Ultimate. Nah, ini seri Ultimate-nya teman-teman. Emang dia belum kulit ya kalau Ultimate? Belum apa? Belum kulit ya joknya? Belum, masih fabric. Tapi ada serinya tertingginya ini kan Ultimate? Iya, betul. Emang expander belum kulit ya? Belum. Seri tertinggi juga belum? Iya, betul. Di harga berapa sih Mbak? Kenanya di 303. Oh. Layarnya berapa inch nih? Oh, ini masih digital manual ya? Speedometernya masih digital manual, semi ya? Iya, masih semi ya? Speedometer masih semi, digital. Radionya sudah touchscreen. Kalau yang kemarin kan masih bulat ya Pak ya? Ini berarti pengaturan radio semua di
LCD. Iya. AC tapi masih di sini ya. Iya, betul. Terus setir juga bisa besar kecil untuk pindahin sebelah sini, Pak. Iya. Iya itu tahu saya. Ini teleskopik. Yap. Hah? Naik turun. Ini apa? Itu buat cruise control. Oh, cruise control. Matic-nya sendiri sih, PD. Iya. Nih teman-teman, ini Expander Ultimate. Apa Mitsubishi ngeluarin terbaru produknya apa? Selain ini? Yang untuk cross Paj- ada Pajero ada. Pajero apa? Pajero sebelah sana sama yang Enggak, dia bedanya sama yang lama apa? sudah facelift dari depan. Hah? Dari depan sudah facelift. Dari lampu depan Oh. sampai belakang. Tapi nggak perubahan signifikan nggak ada kan? Iya. Cuman Paling dalamnya aja nih. Kayak lihat itu belakang. coba. Dia masih pakai kaki bukannya kan? Iya. Hah? Kalau yang Sensor? ini, Pak. Yang ini? Oh, yang ini udah manual. Oh, ini masih manual. Tapi dia masih teknologi masih pakai hanya dekat kunci aja kebuka nggak mau. Belum yang itu kan? Masih harus pakai sensor kaki kan? Ini harganya berapa kalau yang ini? 603. 603. Yang dakar 4x2. 4x2. 603. Tapi sunroof nih. Belum. Cuma ada TV aja di tengah. Sunroof nggak? Sunroof ya dakar. Oh, yang dakar, sorry. Yang dakar sunroof. Depan. Sunroof dong. Ada lema. Tapi sunroofnya bisa dibuka apa nggak? Bisa. Bisa kan? Bukan glass sunroof. Panoramik. Dia bisa panoramik, bisa dibuka lagi. Iya, ya. Oh, ini dia nggak sunroof. Oh, itu bedanya. Ini dia nggak sunroof, dok. Tapi secara body perbedaannya belum terlalu jauh ya sama yang itu ya? Enggak, ya dalamnya doang ya. Terima kasih banyak ya. Itu ada nomornya kan? Ada, Pak. Ya, Makasih, Bapak. sama-sama. Ya, dok. Seratus kilo apa? 100 kilo. Nah, berarti pakai totalnya 100 kilo dia bisa buat. Hmm? Sama dosanya kan belum, Mas? Nah, ini boleh nih satu nih. Kita beli ini dulu nih. Nih. Iseng-iseng teman-teman. Kita beli apa namanya? Apa namanya nih, Mas? Mampu amankan dulu, Pak. Nah, ada nih. Mampu lipat. Hasil. Mampu lipat satu. Mampu lipat. Bayarnya pakai apa? Cash juga ada, Pak. Hah? Cash juga ada. Oh, nggak pakai daun. Bisa aja nih. Kan saya tanya bayar pakai apa gitu. Masnya nggak ngomong-ngomong pakai duit gitu, Mas? Iya benar. Saya lupa. Mampu lipat. Iya. Ini. Kayaknya pakai apa katanya, Mbak? Bayarnya pakai apa? Iya. Pakai duit. Nah, itu baru benar. Tadi saya tanya bayar pakai apa, nggak dijawab. Anda mendapatkan uang 100.000. Oke teman-teman, kita di HLC ini khusus motor di dalamnya teman-teman. Jadi pameran motor di dalamnya, kendaraan roda 2. Jadi kita masuk ke dalam. Ini pameran motoran modifnya teman-teman. Yang ini modif. Ini ada motor apa? Gesit itu apa? Karya Indonesia kayaknya. Produk dalam negeri kayaknya. Ya, ini karya anak bangsa teman-teman. Motor listrik. Dia seperti Matic-nya si Honda, Vario gitu-gitu teman. Tapi ini karya anak bangsa buatan Indonesia. Tapi ini motor listrik. Ini motor listrik ya? Listrik, ya. Nah, ini motor listrik teman-teman, bukan motor berbahan bakar premium, bukan. Udah digital semua tuh, shit. Ini karya Indonesia ya? Ini industri manufaktur yang buat. Kita disampel itu di Cilengsi Bogor. Buka joknya gimana? Tinggal kiri aja. Ini Oke, dia jadi bermesin listrik. Teman-teman, nggak bermesin gasoil, nggak teman-teman. Ini buatan asli Indonesia ya?
Sebutannya si gesit, apa? Gesit. Oke. Ngecasnya pakai apa dia? Nah, lewat. Colokannya ada? Di? Ini kan bisa dicopot. Oke. Terus dicopot, nanti tinggal diklikin aja kayak gini. Tahan berapa lama si baterainya? Baterai itu bisa 50 km. Oke. Atau kalau misalkan ini nggak mau diangkat, bisa lewat sini depan. Ada putusannya. Jadi ntar Oke. Tuh ada duduk. Karya anak bangsa nih teman-teman. Jadi ini motor si gesit namanya. Ini karya anak bangsa. Ada di mana Mbak itunya? Di Cilengsi Bogor. pabriknya di Pabriknya Cilengsi Bogor teman-teman. Jadi dia ada berapa varian dikasih? ini baru keluar satu tipe aja. Satu tipe. G1. Tipe apa? G1. G1. Ini semua sama G1 tipenya. Oh. Depan itu emang dia custom. Yang depan. Ini bisa dinyalain nggak? Muter nggak? Nah terus? Sama ininya ditarik starter. Nah, ini udah on, udah bisa digas. Oh dia tetap pakai timing belt teman-teman. Ya. Iya, Pak. Kecepatannya minimal berapa nih? Kalau misalkan minimal tahu 40-an, kalau misalkan maksimalnya bisa sampai 75 untuk dikendarai. Kalau misalkan digas kayak gini sih dia bisa lebih sampai 90. Tapi kalau misalkan dikendarai, Ada beban ya? iya, kalau misalkan pas ada beban itu paling maksimal 75 kita sarankannya. Oke. Dengan Mbak siapa tadi? Dewi, Mbak Dewi. Tadi jadi teman-teman ini karya anak bangsa Indonesia. Motor listrik namanya si gesit. Mungkin teman-teman kalau buat di komplek atau di tadi kecepatannya cuma bisa berapa? maksimalnya itu 75 Maksimalnya 75 km per jam bisanya. Nggak bisa lebih dari situ karena ini motor listrik. Tapi untuk taraf dia motor listrik di buatan anak Indonesia ya, buatan Indonesia lah, made in Indonesia. Ya lumayan teman-teman, kalau teman-teman hanya di daerah misalnya teman-teman Jakarta aja bisa. Tapi kalau teman-teman buat bawa keluar kota, nah baterainya tadi berapa, tahan berapa? 50 km. 50 km. 50 kilo kurang, ya kan ada ininya lagi kan. Ada. Ada Ada tempat boxnya, jadi bisa 2 baterainya ya, space-nya. nanti tinggal ditambah aja. Baterainya bisa 2. Tuh teman-teman. Jadi harganya berapa? Untuk satu baterainya itu 8.500.000. 8 juta enggak, harga motornya? Motornya itu Jakarta itu 28.700. 28.700 tuh. Untuk Bodetabeknya 29.500. Di luar Jakarta berarti ya? Iya. 29.500. Nah, dia udah sama surat-surat udah Udah lengkap ya? Nah, Jadi teman-teman, nggak ada salahnya teman-teman, daripada beli motor Cina, mendingan motor listrik Cina, mendingan beli motor listrik buatan Indonesia. Itu teman-teman. Jadi terima kasih Mbak, saya akan jalan-jalan lagi, akan saya lihat-lihat lagi motor-motor di IMS.